أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وسلم. أما بعد أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, setelah kita sekian lama berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan kemerdekaan, tentunya hal ini supaya kita mengisi kemerdekaan itu diusahakan seilmiah mungkin supaya bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Kemudian pada kali ini wasiat bertakwa kita awali dengan surat Zumar surat 39 ayat 64 dan seterusnya. Qul afa ghayrallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Tanyakan oleh Anda, maka apakah menurut kebijakan selain Allah kalian menyuruh aku hidup mengabdi? Maka apakah menurut selain kebijakan Allah kalian menyuruh aku hidup mengabdi? Ayyuhal jahilun, wahai orang-orang bodoh. Tentu ini terasa kasar ya. Ayyuhal jahilun, wahai orang-orang bodoh. Ayyuhal jahilun, wahai orang-orang yang tidak memakai pedoman hudal lil muttaqin. Ayyuhal jahilun, wahai orang-orang yang tidak melakukan penelitian ilmu Allah. Jadi tanyakan kepada mereka, apakah aku harus hidup mengabdi apakah menurut selain kebijakan Allah kalian memerintahkan aku hidup mengabdi? Ayat selanjutnya, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, yaitu sungguh telah diwahyukan kepada andanya Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada mereka yang sebelum Anda, berarti dari Nabi Isa alaihissalam sampai Nabi Adam alaihissalam, itu alladzina min qablika. Apa yang telah diwahyukannya, la in asyrokta, sungguh jika Anda mengikut sertakan selain kebijakan Allah. Jadi ada kebijakan lain selain kebijakan Allah. La in asyrokta, sungguh jika Anda mengikut sertakan selain kebijakan Allah. Layah batunna amaluka, niscaya benar-benar laku perbuatan Anda sia-sia. Hanya capek, nggak ada hasil. Amilatun nasibah tasla narun hamiyah.
si pelaku kecapean, capek berbuat, tapi taslan narun hamiyah, memasuki atau membakar diri ke dalam api kehidupan. Jadi kalau capek-capek menghasilkan jannah, itu namanya untung. Kalau sudah capek malah terjerumus ke dalam kehidupan saling baku hantam, bukan yang aman, bukan yang damai, bukan yang makmur, bukan yang adil. Nah, itu sudah capek-capek malah memasuki kehidupan nista. Sekali lagi, layah batuna amaluka, niscaya benar-benar laku perbuatan Anda sia-sia, wala takunanna minal khosirin, serta benar-benar Anda akan menjadi bagian dari orang-orang yang rugi. Itu kalau asrokta, melalui surat Fatir ayat 40 kita sudah temukan pengkamusan syirkun sama dengan keikutsertaan, syarikun yang ikut serta jamannya syuraka. Kemudian yang ditanya itu berarti musyrikun yang mengikut sertakan, yang mengikut sertakan suraka kepada kebijakan Allah. Sedangkan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, mereka itu hidupnya la syarika lahu, la syarika lillah. Allah punya kebijakan di mana tidak ada kebijakan lain yang menyertainya. Kalau ada kebijakan lain yang menyertainya, diistilahkan asrokta, akan berakibat layah batonna amaluka, niscaya laku perbuatan Anda menjadi sia-sia. Wala takunanna minal khosirin. Itu telah diwahyukan kepada Anda dan kepada mereka yang sebelum Anda. Ini berarti asrokta itu termasuk pekerjaan membahayakan, maka yang tidak berbahaya itu la ilaha illallah, la ma'buda illallah, tidak ada yang diabdi kecuali Allah, tidak ada yang dipatuhi kecuali Allah, sebab Allah lah yang mencipta segala. Allah lah yang memberi rezeki. Allah lah pembimbing. Allah lah pencipta. Allah lah perancang. Allah lah pemasti. Allah lah pengislah. Itu yang harus berlaku di kalangan orang yang patuh. Ayat 66 berbunyi balillah fa'bud wa kun minasyakirin, tetapi maka hidup mengabdilah kalian menurut kebijakan Allah, wa kun minasyakirin, serta jadilah Anda menjadi bagian dari orang-orang yang syukur, bukan orang-orang yang kufur. Orang yang mensyukuri adanya hudalil muttaqin, mensyukuri sama dengan mengkajinya, mensyukuri sama dengan menelitinya, mensyukuri sama dengan hidup dengan isi kitab itu. Kalau syukur terhadap nikmat Allah,
selain Al-Quran, nikmat Allah banyak. Kalau kita menyadari arti hadis man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, siapa yang mengenal dirinya maka sungguh telah mengenal fungsi pembimbingnya. Sebab di dalam diri manusia ada fungsi pembimbing yang sangat banyak. Jantung berdenyut, Allah lah yang mendenyutkan. Darah beredar, Allah lah yang mengedarkan. Jaringan urat-urat di tubuh manusia yang kata orang panjangnya 3 kali lipat keliling dunia. Mereka pernah menghitung, kalau saya tidak pernah menghitung. Itu urat darah itu panjangnya 3 kali lipat keliling dunia. Itu bikinan Allah. Sering kita berbicara anus supaya sangat dirasakan. Sebab kalau habis berak kemudian anus tidak nutup lagi, berabannya luar biasa. Di sana ada fungsi Allah. Apakah mereka tidak berpikir? Ya kita nggak tahu. Tapi yang jelas, Fir'aun punya anus, anusnya dibawa-bawa ke sana kemari, dia mau berak, terus berak, setelah berak nutup lagi. Ternyata tidak menyadari bahwa itu ada fungsi pencipta. Kenapa ternyatanya? Nyatanya Nabi Musa dikejar-kejar. Kalau dia menyadari tentang fungsi Allah dalam dirinya, tidak akan ngejar-ngejar Nabi Musa. Terima dakwahmu. Seperti sikap Raja Mesir yang lain sebelum Fir'aun, yang mengundang Nabi Yusuf ke istana. Wa qala al-maliku tuni bihi astakhlisu li nafsi. Raja menyatakan, bawalah oleh kalian dia kepadaku, niscaya aku murnikan berbicara dengannya perihal urusanku sebagai Raja Mesir. Mesir berhadapan dengan masa yang berbahaya, masa depan yang mengkhawatirkan. Aku tidak bisa menyelesaikannya. Ada berita, tentunya seorang raja tidak sembarang mengundang orang. Ada seseorang yang punya keahlian menyelesaikan kemanusiaan, sudah banyak berjasa di mana-mana tentang berbuat baik, tentang menolong manusia, tentang membangun kemakmuran dan sebagainya. Wa qala al-maliku tuni bihi, raja menyatakan datangkanlah dia kepadaku. Nah, jadi beda ini penguasa Mesir di zaman Yusuf dengan penguasa Mesir di zaman Nabi Musa. Jadi kalau di dalam diri manusia mau kita syukuri, ambillah kalimat ayat Quran, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak bisa menghitungnya. Kalau mau kita tulis nikmat telinga kita sebagai alat pendengar, nikmat bibir kita, nikmat mata kita, nikmat kulit kita, nikmat otak yang bukan main, diisi pengertian tidak nonjol keluar. Kalau gelas kita isi air, satu saat penuh, tumpah.
Tapi otak kita sudah dikasih hafalan ayat Quran sekian puluh, sekian ratus, tambah lagi dengan bahasa Indonesianya, tambah lagi dengan bahasa Inggrisnya, tidak nojol-nojol keluar. Kalau kita mau menghitung, latuh suka niscaya kalian tidak akan bisa menghitung. Jadi jadilah menjadi orang yang bagian dari orang yang berlaku syukur. Nah, kemudian dalam mengomentari lawan ayat 67-nya menyatakan wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, yaitu mereka di luar ilmu Allah tidak menghargai Allah, tidak menghargai fungsi Allah dengan sebenar-benar penghargaan. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun biyamini. Padahal bumi ini secara keseluruhan ada dalam genggamannya, demikian semesta angkasa digulung di tangan kanannya pada periode tegaknya hasanah di dunia. Periode tegaknya hasanah di dunia seperti pada surat Yasin, Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'. Seluruh kenyataan adalah kegiatan Allah yang pada kekuasaannya kerajaan besar segala sesuatu. Wa ilaihi turja'un, yaitu kepada kebijakannya kalian dikembalikan. Kerajaan angkasa, kerajaan bumi, kerajaan air, kerajaan laut, kerajaan ekonomi, kerajaan pendidikan, kerajaan kemakmuran, kerajaan keadilan, malakutu kulli syai'in ada biyadihi wa ilaihi turja'un, yaitu kalian semua dikembalikan kepada kebijakannya. Yang pantas di kehidupan jannah dipastikan di jannah yang saling kasih sayang. Yang pantas di nar biarkan adu jotos dalam kehidupan saling baku hantam. Itulah satu periode yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yauma idzin lillah. Satu periode di mana satu diri tidak menguasai diri yang lain, serta urusan semata-mata menurut Allah secara keseluruhan. Pada periode itu dikatakan pada ayat ini wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun biyaminihi. Bumi secara keseluruhan ada dalam genggamannya, semesta angkasa dilipat di tangan kanannya. Yaumal qiyamati disimpan di tengah pada periode tegaknya hasanah di dunia. Bagaimana hasanah fil akhirah? Sama. Tidak ada lagi kuasa setan. Habis innaka mundarin. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang membenci sunnah Anda dialah yang terputus. Tidak lagi minal mundarin, tetapi walahum yundurun. Mereka tidak diberi kesempatan. Walahum yusta'tabun, mereka tidak diminta kerelaan. Mau tidak mau harus meringkuk dalam kehidupan yang saling baku hantam. Kalimat terakhir, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Semesta kenyataan adalah kesibukan Allah. Bisa kita artikan menurut ayat lain, inna kunna fa'ilin, kamilah yang berbuat. Bisa kita komentari dengan ayat lain, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum,
ngantuk dan tidur tidak menyentuhnya. Dengan ayat lain bisa kita komentari, ma massana min lughub, kelelahan apapun tidak menyentuh kami. Itulah subhanahu wa ta'ala, serta maha tinggilah kebijakannya, amma yusikun, banding dengan apa yang mereka ikut sertakan. Yang lain, kebijakan lain nonsens. Kebijakan ini unggul. Kebijakan siapa? Kebijakan pencipta. Bukan kebijakan Nabi Muhammad, kebijakan pencipta. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah, siapa yang menaati sunnah Rasul maka sungguh dia telah menaati kebijakan Allah. Dakwah Nabi Nuh menyatakan anibudullah wattaquhu wa atiuni. Hidup mengambillah kalian menurut kebijakan Allah. Wattaquhu, berbuat tepatlah secara ilmiah menurut kebijakannya atau menurut ajarannya. Wa atiuni, yaitu taatilah sunnah Rasulku. Jadi artinya Nabi Nuh kebijakannya sama dengan kebijakan Allah. Jadi tidak termasuk ke dalam yusyrikun. Inilah yang harus kita pertahankan untuk hidup berkualitas. Di sanalah Allah berfungsi sebagai yang diabdi, sebagai yang dipatuhi. Apanya yang diabdi? Kebijakannya untuk membangun kehidupan hasanah. Di sanalah pembangunan kecerdasan, di sanalah pembangunan kemakmuran, di sanalah pembangunan keadilan, di sanalah pembangunan keamanan dan sebagainya. Sehingga hasanah di dunia itu merupakan satu kehidupan yang di atas segala. Para rasulullah yang melakukan itu. Dan itulah yang diminta pada ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Atau minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wa tabaina. Jadi itulah seyogianya yang harus kita pegang dengan pembinaan Jumat ini. Seberapa dapat ayat yang saudara-saudara sudah pegang, jadilah menjadi perlengkapannya, lengkapi dengan ini. Apa-apa yang saya punya juga dilengkapi dengan yang disampaikan, baru disampaikan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du ayyuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Apalagi kita kalau mengambil surat Zilzal. Idza juljilatil ardu ziljalaha, apabila bumi sudah diguncang seguncang-guncangnya. Wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala insanu malaha, dan seterusnya. Di sana tidak ada yang bisa tolak pinggang. Tidak ada jagoan kecuali Allah kalau sudah bumi diguncang seguncang-guncangnya.
yang punya triliunan dolar nggak bisa, nggak berlaku semua. Posisi apapun yang dia miliki tidak bisa berfungsi. Malah yang akan ketemu wa ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kebaikan walaupun seberat atom pun dia akan melihatnya. Siapa yang berbuat kejahatan seberat atom pun niscaya dia akan melihatnya. Maka berarti hidup ini lakukanlah menabung kebaikan. Lakukanlah menabung pembinaan kecerdasan. Generasi muda kita harus bisa baca Quran, harus paham kamus Quran, harus menjadi Quraisy sejak kecil. Biasakan patuh, muru auladakum bisolat li sab'i sinin wadribuhum li asrin. Oleh orang tuanya umur 7 tahun disuruh sholat, kalau 10 masih belum, pukul dia sebagai pukulan pendidikan. Biasakan kepatuhan. Otomatis harus sekaligus dengan eksplorasi ayat, sebab dalam eksplorasi ayat ada penelitian makna Al-Quran. Kemudian praktekkan ke dalam kenyataan sehari-hari. Jadilah orang terampil nanti untuk menyambut fa idza qudiyatis shalat fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila salat telah dilaksanakan, maka menyebarlah di muka bumi, carilah karunia Allah untuk kemakmuran bersama. Setelah dapat, sisihkan mimma razaqnahum yunfiqun, dari apa yang kami karuniakan kepada mereka, mereka mengeluarkan anggaran. Sehingga anggaran pendidikan, anggaran keamanan, anggaran kemakmuran tidak akan mengalami kemerosotan. Sehingga urusan semua menjadi gampang oleh karena gerakan keilmuan yang tinggi, kesadaran yang tinggi. Apa yang digambarkan dalam kehidupan jannah bagaikan kehidupan, bagaikan taman, bagaikan kebun, tajri min tahtihal anhar, yang di permukaan dalamnya mengalir berbagai batang air, sebagai perumpamaan dari ilmu yang membentuk kesadaran hidup mereka. Mereka melakukan perintah wabda'u min fadlillah dengan ilmu yang mengalir di hatinya. Mereka mengajar orang lain dengan ilmu yang mengalir di hatinya. Orang yang belajar juga ilmu mengalir di hatinya. Seorang suami ilmu mengalir di hatinya, istrinya ilmu mengalir di hatinya. Ilmu yang senantiasa diulang, senantiasa menyisihkan waktu untuk membacanya, untuk mempelajarinya. Kapan-kapan sulit, tanya kepada siapa yang bisa membantu. Tidak usah pakai bayar-bayar segala, asal mau. Apalagi zaman sekarang, zaman aplikasi, tinggal ada kuota, bisa mengulang-ulang pelajaran-pelajaran yang dianggap penting. Kalau istilah orang Sunda, geus kurang kumaha ti Allah. Otaknya sudah dibikin, telinganya dibikin, matanya dibikin, aplikasinya juga disiapkan. Zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Segala serba mudah, berarti harus lebih maju,
banding zaman dulu. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ij'alna muqimis shalat, ya Allah bikinlah kami sebagai penegak salat. Wa dzurriyyatana, demikian juga keturunan kami. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaina, maka bikinlah hati manusia cenderung kepada kami sebab kami tidak hidup subjektif tetapi objektif menurut ajaran Anda. Allahumma ij'alna wa dzurriyyatana munfikina, ya Allah bikinlah kami dan keturunan kami yang suka mengeluarkan anggaran, yang dermawan, mimma razaqtana, dari apa yang Anda telah karuniakan kepada kami, sirron wa alaniatan, baik secara rahasia ataupun terang-terangan. Allahumma mansur man nasara rusulaka, ya Allah tolonglah siapa yang menolong sunnah-sunnah Rasul Anda, menolong sholat, menolong studi, menolong yunfikun, menolong menegakkan keadilan, menolong berbagi sunnah Rasul. Wa ahli man ahraja rusulaka, sebaliknya binasakanlah yang mengusir sunnah-sunnah Rasul Anda, yang keberatan dengan sholat, yang keberatan dengan studi, yang keberatan dengan kemakmuran, yang keberatan dengan keadilan. Itu adalah sunnah Rasul yang mereka berat. Ahli binasakanlah mereka. Allahumma askinnal ardo min ba'dihim bi amnin wa salamin, ya Allah tempatkanlah kami di permukaan bumi setelah mereka dengan aman dan damai dengan Islam. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana wa tammi alaina isran kama hamaltu ala ladina min qablina wa la tuhammilna ma la taqata bihi wa anna wa qilana wa samna anta maulana fansurna ala al-qawmil kafirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa ud'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullaha li wa lakum. Aqimus shalah.